Puji Tuhan. Saya nggak tahu belakangan ini Tuhan seolah-olah nih ngasih tahu, saudara. Nanti di rumah doa seperti ini nih, saudara, Tuhan akan pilih gitu. Orang-orang yang suka datang mendekat kepada Dia. Jadi bukan sekedar ya ini memang ibadah rumah doa, kita memuji menyembah. Makanya dalam tempat yang baru ini gitu ya, anehnya gitu. Tuhan tuh gak suruh saya, kamu siapin khotbah ya ngomong gitu, enggak kayak dulu, enggak. Kamu nyembah Tuhan aja, ajar. Ya, nah sebelum saudara diajar, saya yang diajar dulu saudara, sama Tuhan maksudnya. Ya, melalui pembangunan tempat ini, melalui kesibukan saya, melalui agak stres lah saya bilang di tempat ini ya, Tuhan ajar saya. Untuk setiap pagi datang. Nah saudara, ya saya nggak tahu, saya ikut aja. Tapi saya tahu hari-hari ini itu yang Tuhan mau impartasikan. Supaya saudara ini juga bisa mengalami gitu hal-hal keindahan saat saudara sama-sama dengan Tuhan. Saudara mau, saudara? Ya. Dan Tuhan itu kalau disenangkan dengan pujian dan penyembahan, Tuhan tuh nggak tahan, saudara. Ya. Dulu aja tuh Nuh ketika banjir melanda seluruh dunia dan mati, kemudian banjir itu kering, dan Nuh kemudian setelah banjir, setelah kering, pertama kali yang Nuh keluar dari kapal itu, dia mempersembahkan, dia membangun mezbah. Saudara ketika bangun mezbah, itu Tuhan gak suruh Nuh. Tuhan cium baunya. Alkitab berkata, ketika Tuhan mencium bau persembahan di mezbah ini, itu langsung loh Tuhan. Hatinya tergerak. Dan dia berjanji dalam dirinya. Ingat saudara, dia berjanji dalam dirinya. Dia gak janji sama Nuh, enggak. Dia janji sama dirinya. Kalau janji sama orang, sama janji sama diri sendiri, itu lebih tinggi nilainya. Janji sama diri sendiri. Dia janji sama dirinya, aku tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Jadi saudara lihat bahwa penyembahan mezbah itu ya di hadapan Tuhan itu, saya mau katakan sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, sangat saudara. Saya sering mereview bersama teman-teman di kantor. Tadi juga saya mereview tentang, ya kita lagi ngomong soal gereja A, gereja B. Dan sampailah pada gereja kita GBI yang dulunya Betani. Saya ceritain kepada kawan saya bahwa bagaimana hambanya ini Pak Niko dipanggil Tuhan itu untuk menjadi penyembah, saudara. Saudara, bagi kita dulu saya ingat, kalau kita mau bangun gereja, kita nggak usah melakukan misi. Misalnya dulu saya ingat waktu kami buka di Glodok yang saya waktu itu jadi gembalanya, saudara. Di Glodok, kita nggak melakukan misi bagi-bagi brosur di sekitar Glodok ya, semua ketat, enggak saudara. Tapi kita disuruh ngadain praise and worship seperti ini. Memuji, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan hari haknya ketika gereja mau dibuka, itu kan hari Minggu, kalau pujian penyembahan hari Rabu. Ya. Orang pada bilang, iya hari Rabu hati-hati, kalau hari Rabu memang orang mungkin bisa punya waktu lah datang karena malam hari. Tapi kalau hari Minggu itu hari yang utama bagi banyak keluarga, karena mereka mungkin aja pergi ke gereja itu pilih yang paling cocok ya, maksudnya karena mereka akan pergi sekali ke gereja dan kemudian pergi jalan-jalan sama keluarga. Ya saya juga khawatir saudara, tapi ya itu saya belajar melihat bahwa ternyata melalui pujian penyembahan, Tuhan itu mengirimkan jiwa-jiwa. Sepertinya saudara, kok mudah ya. Banyak orang mau buka gereja mesti menginjil dulu kan, melakukan misi. Kita cuma muji nyembah Tuhan. Saudara, tapi pujian penyembahan yang bagaimana? Ya, kualitas yang bagaimana? Yang bisa membawa hadirat Tuhan itu turun. Saudara. Ya. Jadi kalau saya nih
misalnya gitu, ini katakan malaikat ya. Itu saya melihat bisa banyak asap penyembahan. Wah, tapi beda-beda saudara. Wanginya beda. Kualitasnya juga beda saudara. Dan pasti para malaikat dan hari itu akan datang kepada yang, bukan berarti yang lain enggak saudara. Tapi bobot daripada hadirat Tuhannya akan beda-beda. Ya. Di mana kehausan itu sangat besar, di situ hadirat Tuhan juga kuat. Saudara. Jadi kehausan. Ya. Saudara, nggak usah buka Alkitab deh ya. Jadi saya kepengen kasih tahu saudara, tadi pagi ketika saya doa, Tuhan ingatkan itu, maksudnya minta saya bicarakan tentang ya pujian penyembahan ini. Yang dilakukan oleh raja yang namanya Yosafat. Saudara. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20, Raja Yosafat itu dikepung. Saudara. Sama Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meunim di pegunungan Seir. Saudara. Dikepung. Saudara. Ya. Dan reaksi daripada manusia ketika terjadi tekanan, ketika terjadi ancaman, ya kata bahasa Inggrisnya bagus kalau di di bahasa Indonesia Raja Yosafat menjadi takut. Tapi kalau di bahasa Inggris he was alarmed by the news. Jadi Raja Yosafat diingatkan bahwa ada berita seperti ini. Gitu. Nggak dibilang takut, tapi dia diingatkan ada berita seperti itu. Dia mengalami masalah seperti itu. Dan yang bagus daripada Raja Yosafat itu adalah ketakutannya, kekhawatirannya itu dia tidak ubahkan menjadi tindakan-tindakan yang konyol gitu. Tindakan-tindakan yang salah langkah, enggak. Alkitab berkata ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Loh, ya memang sih maksudnya bahasa Indonesia kadang-kadang mencari Tuhan, memang dia gak kenal Tuhan. Dia kenal. Tapi yang cari Tuhan seperti ini. Saya tahu rumah doa hari Rabu untuk orang datang ke tempat ini pergumulan. Macet. Betul. Waktunya tepat enggak. Ini pergumulan saudara. Tapi kata mencari Tuhan itu seperti ini saudara. Jadi artinya ketika takut kita datang mencari Tuhan. Bukan di tempat ini saudara. Saya yakin di rumah juga saudara bisa mencari Tuhan. Ya. Nah, Yosafat tuh ngajar hal yang baik saudara. Dia mencari Tuhan tapi tidak mencari pertolongan manusia. Di dalam Alkitab banyak raja-raja lain ketika diancam dengan grup daripada kerajaan. Jadi kerajaan itu berkelompok gitu, jadi ada Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim. Ini bertiga bersekongkol untuk nyerang satu raja yang namanya Raja Yehuda, Yosafat. Saudara. Di kisah lain banyak raja-raja Israel yang kenal Tuhan, bukan kenal Tuhan, kenal Tuhan saudara. Mereka langsung mengadakan kesepakatan dengan raja-raja yang lain untuk apa? Berperang. Wah kalau saya diserang 3 raja nih perhitungan, pakai strategi apa segala macam, wah pasti nanti kita bisa kalah. Oke saya mesti juga akan melobi Raja Israel. Raja-raja yang lain, supaya gabung sama saya lawan 3 raja. Banyak saudara kisah raja-raja Israel seperti itu. Tapi Yosafat ini aneh, ketika dikepung oleh 3 raja, ketika he was alarmed by the news, gitu, dia dengar itu ceritanya, dia tidak ngambil keputusan untuk bekerja sama dengan manusia. Tetapi dia ngambil keputusan untuk minta pertolongan Tuhan. Saudara Yeremia 17 ayat 5 berkata begini kan. Terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia. Yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan manusia ketika was alarmed by the news, dengar kabar, dia cari tindakan pertama manusia.
kekuatannya sendiri atau menjauhi Tuhan. Maksudnya menjauhi Tuhan bukan nggak kenal Tuhan, saudara. Tapi artinya Tuhan belakangan deh. Kalau ini nggak kerja, apa boleh buat? Baru kita minta tuh Tuhan. Kan begitu banyakan daripada kita. Tapi Yosafat enggak. Raja Yosafat begitu dengar kabar buruk seperti itu, ia langsung buat keputusan cari Tuhan. Nah, sehingga di Yosafat, di dalam hidup Yosafat, dalam kerajaan Yosafat, berlakulah hukum dari Yeremia 17 ayat 7 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi Raja Yosafat menjadi orang yang diberkati. Kenapa? Karena dia ngambil keputusan mengandalkan Tuhan. Nah saudara, yang unik doanya Yosafat. Jadi Yosafat begitu dia takut, dia ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Dan dia panggil semua rakyat untuk merendahkan diri dan berpuasa, saudara. Ya, coba saya lihat sebentar. Jadi dia katakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Berpuasa sebagai tambahan bahwa kami merendahkan diri di hadapanmu. Itu berpuasa. Tujuan berpuasa beda ya. Ada yang kalau saudara kita berpuasa untuk menjalankan hukum agama. Kalau kita berpuasa itu pertama untuk merendahkan diri, bukan untuk menyiksa, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan tujuannya. Ya. Jadi dia cari Tuhan, dia berpuasa dan mulailah dia berdoa. Saudara, Yosafat, doanya Yosafat ini merupakan pujian sebetulnya. Ya. Dia ingetin Tuhan, Tuhan Engkau tuh pernah nolong kami dulu. Engkau tuh Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Kami sudah dengar tentang Engkau Tuhan. Ya. Engkau tuh pernah nolong nenek moyang kami. Engkaulah yang membuat mata air di padang gurun Tuhan. Engkaulah yang menghalau bangsa-bangsa dari depan kami. Dia ingetin Tuhan seperti itu. Bukan ingetin, memuji Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Saudara, kan saya sering ngomong. Kalau kita lihat gembala sidang kita Pak Niko. Lagu-lagunya tuh selalu meninggikan Tuhan. Mau depannya apa kek? Misalnya, ujilah aku Tuhan. Tengahnya, Hosana. Jadi selalu tengahnya itu ucapan pengagungan kepada Tuhan. Dan itu turun. Ya, turun. Turun kepada hamba-hambanya yang ikut di bawah Pak Niko. Misalnya Mas Weliar. Kalau ngarang lagu juga sama. Selalu pengagungan Tuhan. Lagunya yang paling saya suka itu yang ini, biarlah manis kau dengar Tuhan, gitu. Manis kau dengar. Wah itu bagus banget tuh kata-kata. Saya suka nyanyiin itu di dulu di persekutuan kantor, dan partner saya tuh yang ya orang Kristen tapi begitu suka banget sama lagu. Gua suka banget sama lagu itu. Terus kemudian waktu Mas Weliar konser, ada lagu yang terkesan waktu dia mixingin untuk itunya, lagunya, yaitu I am here because of your love. Itu juga bagus. Jadi Yosafat itu waktu doanya itu berupa pujian, saudara. Berupa pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Dia ingetin Tuhan bahwa Tuhan itu yang luar biasa, hebat, pernah nolong nenek moyang. Sekarang Tuhan di depan kami, ada sepasukan Bani Amon, Moab, dan Meunim Tuhan. Yang hendak menyerang kami. Kami, ya itu yang hebatnya. Kami tidak punya kekuatan Tuhan. Kami gak bisa lawan mereka. Kerajaan Yehuda itu bukan kerajaan besar, saudara. Kerajaan kecil. Makanya kami gak bisa Tuhan. Tapi mata kami tertuju padamu. Oh ini luar biasa, saudara. Dan yang luar biasa itu di dalam ayat 15, coba saya mau bacain untuk saudara ya.
Tuhan tuh dengar seperti itu. Semua rakyat berpuasa, merendahkan diri, berdoa sama Tuhan, mengagungkan Dia. Tuhan gak tahan, saudara. Gak tahan kalau diem aja. Dengar baik-baik nih, gak tahan kalau dia diem aja. Dia langsung saudara ngomong sama nabinya, waktu itu adalah Yahaziel bin Sakaria. Dia ngomong gini, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Dengar, Tuhan ngomong sama 3 kelompok orang. Yang pertama orang Yehuda, yang kedua penduduk Yerusalem dan Raja Yosafat. Ya. Beginilah firman Tuhan, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Saudara, Tuhan kalau udah disenangkan, ya, mau ngomong apa? Ya, musuh-musuh kita istilahnya, itu tergeletak, saudara. Ya. Makanya saya suka tuh, lagunya Pak Niko tuh yang berjudul Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Itu apa? Pengagungan kan? Seperti Yosafat, nenek moyang kami udah Engkau tolong Tuhan, Engkau pembelaku. Ya. Makanya jawabannya langsung seperti Daud ngomong, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Kita pikir kita harus berperang. Tuhan bilang, kamu besok turun perang ya. Turun perang, tapi disuruh siap-siap. Tapi dalam peperangan gak usah bertempur. Harus perang, tapi gak bertempur. Aneh gak? Perang, tapi gak usah bertempur. Lah ngapain perang kalau gitu? Tuhan gak mau kita males-malesan, gak mau. Kita harus tetap siap. Tapi gak usah bertempur. Disuruh mendaki pegunungan Sis. Gitu. Ayo serang mereka. Kamu harus serang mereka. Yosafat dan penduduk Yehuda nggak dikasih tahu, saudara, bagaimana Tuhan tolong mereka. Nggak dikasih tahu. Tuhan nggak detail kasih tahu. Nah, saudara, mereka taat. Mereka bangun pagi-pagi, kemudian mereka bersyukur kepada Tuhan, dan ini yang luar biasa, saudara. Ketika mau berperang, Yosafat udah tahu kunci kemenangan. Ini yang luar biasa. Dia bilang, oke. Dia bikin, ini lagi mau perang nih, dia bikin pasukan yang khusus untuk nyanyi. Orang perang dikasih pasukan khusus untuk nyanyi, yang tugasnya memuji Tuhan. Tuhan gak suruh loh, Tuhan gak suruh, ingat. Gak suruh. Itu Tuhan begitu lihat itu, saudara, waduh, hatinya lebih gak tahan lagi. Mungkin tadinya Tuhan suruh ya kamu pergi menyerang, ya. Tapi kamu gak usah bertempur lah. Artinya kayak waktu benteng Yeriko, bentengnya rubuh, mereka manjat, bawa pedang, tapi kok mati semua ya, gitu kan. Karena pakai ini, tabuhan, seperti tawon, disengat semuanya, penduduk Yeriko. Mereka gak dibilangin kalau penduduk itu akan disengat dengan tawon, gak dibilangin, saudara. Tapi ini Yosafat ngerti banget isi hati Tuhan. Dia bikin pasukan khusus untuk puji-pujian. Wah, Tuhan begitu lihat itu, langsung diadu domba tuh sama Tuhan. Yang namanya Bani Moab sama Bani Amon nyerang orang Meunim, pegunungan Seir. Berantem mereka 2 lawan 1, kalah kan yang satu ini habis. Begitu mau pesta, malah mereka yang perang berdua. Bani Amon sama Bani Moab. Kalau Tuhan itu ya yang perang ya, memang ngeri, saudara. Makanya kalau bangsa Israel perang itu selalu nih ya, pihak musuh mati semua, pihak Israel hidup semua. Nggak ada yang mati. Itu kalau Tuhan yang perang.
Setiap kali juga begitu. Dan ini sama saudara. Ketika mereka berperang, ya, yang dibikin mati itu Bani Moab, Bani Meunim, sama Bani Amon. Tiga-tiganya mati semuanya. Dan ketika mereka melihat saudara, ternyata bergelimpangan. Firman Tuhan berkata itu mereka itu mulai menjarah saudara. Itu 3 hari 3 malam. Yang dapat yang berkelimpahan itu maksudnya semua yang harus diambil itu lebih banyak daripada yang mereka bisa ambil. Firman Tuhan yang ngomong. Kelimpahan. Saudara, dan yang luar biasa. Makanya kita perlu belajar sama Yosafat. Ya, begitu menjarah, selesai menjarah barang-barang, ya. Ayat 26 berkata, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian. Saudara lihat Yosafat. Dia udah tahu, pertama saya cari Tuhan. Tuhan ngomong, tenang, aku yang perang. Wah, makin gede hatinya. Saya senangkan lagi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dia bikin pasukan waktu mau perang. Nyanyi. Dia tahu kemenangan yang luar biasa, nggak ngapa-ngapain, bahkan ngejarah. Jadi pasukan Israel disuruh siap bertempur apa siap menjarah? Menjarah sebetulnya. Disuruh menjarah sampai kecapean mereka ajar 3 hari 3 malam. Dan Yosafat tahu juga. Selesai ini kita kumpul lagi. Kita muji Tuhan. Waduh, Tuhan nggak tahan saudara. Dan dikatakan begini. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan di negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Tadinya mungkin ya, saudara, Tuhan cuma kasih kemenangan untuk Bani Moab, Meunim sama Amon. Tapi Yosafat ngerti isi hati Tuhan. Dia puji Tuhan lagi, setelah habis ngejarah dia gak lupa. Biasa kita udah menang lupa, oh haleluya, lupa kita bersyukur. Yosafat gak lupa, dia puji Tuhan lagi, dia suruh kumpul, nyanyikan pujian. Aduh Tuhan gak kuat saudara. Langsung dikasih keamanan. Selama umur hidup Yosafat. Aman. Semua takut sama yang namanya kerajaannya Yosafat. Saudara bisa lihat kan? Bagaimana yang namanya pujian itu sangat luar biasa. Saudara, saya berdoa untuk kita selanjutnya di tempat ini. Mudah-mudahan, saya nggak berani ngomong pasti tentunya, mudah-mudahan ya tentunya kita semua pengurus di rumah doa, pendoa-pendoa yang ada di rumah doa ini terus berkomitmen. Sehingga kerinduan saya cuma satu, saudara. Tempat ini betul-betul tempat untuk doa. Di sini akan belajar orang-orang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara kalau stylenya sekarang ini lain, saya gitu ya. Itu bukan karena saya udah pikirin dari sebelum gereja ini bangun, enggak saudara, sama sekali tidak. Saya tahu, saya sering berkali-kali bilang bahwa tempat ini disiapkan Tuhan, itu ada hal-hal yang baru, amin. Ada hal-hal yang baru Tuhan akan kasih, percaya deh. Nah kita cuma jalan aja. Makanya kita belajar memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mau disuruh mana? Disuruh lakukan perintah, maksudnya wah yang ini mengadakan misi, mengadakan ini, bukan itu nggak penting saudara, itu penting. Sekali lagi gereja kita dipanggil untuk jadi apa? Pemuji dan penyembah. Ya. Ada gereja yang pemuritannya kuat, harus memuridkan, setiap orang harus punya murid, harus. Tapi kita dipanggil enggak untuk itu, untuk memuji menyembah. Ya, dan saya percaya tempat ini, saudara, saya selalu doa Tuhan, biarlah kalau hari Rabu Tuhan,
umatmu bisa berjumpa lebih lama sama Tuhan. Di 4 ibadah bisa berjumpa, tapi hari Rabu ini kita punya kesempatan setengah jam menyembah Tuhan, bisa jumpa gitu. Dan kalau udah jumpa sama Tuhan, biasanya Tuhan ngomong, sama kayak Yosafat, Tuhan ngomong gitu. Ya. Dan kalau Tuhan ngomong, Tuhan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, Tuhan kasih kelimpahan sama saudara. Dan bonusnya adalah keamanan, berkat, kesehatan, keluarga yang bahagia. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo kita masuk dalam